Oke. Ya. Oke Mas Rizky, ngomong-ngomong soal networking nih, tadi Mas Rizky singgung sedikit soal networking. Menurut Mas Rizky, menurut pandangan Mas Rizky sebagai HR profesional dan seorang yang berpengalaman pindah-pindah perusahaan di berbagai perusahaan besar, saya mau nanya nih, seberapa penting sih networking atau koneksi di perusahaan atau sebagai diri Mas Rizky sendiri? Oke. Koneksi dan networking, nah ini penting banget ya. Saya, pengalaman saya ya, pindah lebih dari 20 perusahaan. Hampir 8 perusahaan itu saya direferensikan sama teman saya yang pernah kerja bareng gitu. Jadi mantan bos yang pernah kerja bareng ngerekomendasiin saya untuk pindah ke perusahaan berikutnya gitu. Nah itu sedahsyat itulah kita punya teman-teman yang pernah kerja bareng satu profesi ataupun juga di satu tempat kerja gitu ya. Itu akhirnya bernilai kalau menurut saya yang namanya teman kerja atau networking profesional itu akhirnya seperti kita punya aset yang intangible asset, jadi reputasi ya. Nggak mungkin orang ngerekomendasiin kita kalau mereka nggak happy sama kerjaan kita, itu satu. Jadi kita pun kerja dimanapun walaupun cuma singkat gitu ya, tapi tetap berkontribusi, tetap memberikan banyak nilai, value added. Jadi kalau bahasa saya, ini juga prinsip saya ketika saya ngerekrut karyawan gitu sebagai HRD ya. Jadi walaupun dia misalkan pindah kerjanya setiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali pindah kerja, cuman ketika dia di tempat kerjanya itu memberikan kontribusi besar, disitulah sebenarnya value added-nya. Jadi kalau saya, it is not how long kita kerja di satu perusahaan, bukan berapa lama, berapa puluh tahun kita kerja di satu perusahaan, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi atau memberikan nilai tambah di setiap perusahaan tempat kita kerja. Akhirnya dengan kredibilitas, reputasi, terus kepercayaan, akhirnya kita bisa membangun, kalau bahasa saya adalah membangun reputasi, yang akhirnya reputasi kita itu bisa, contoh misalkan saya lagi kena PHK nih, karena perusahaan tempat saya kerja melakukan efisiensi gitu. Atau juga pernah juga di tempat dimana di PHK karena perusahaannya tutup. Akhirnya saya pada saat itu saya telepon teman saya yang pernah kerja bareng, bro, gue lagi butuh tempat kerjaan baru nih karena gue lagi kena PHK. Lo kalau ada info ya, gue titip CV gue gitu. Akhirnya kita titip CV ke dia. Terus aku ada temen juga, temen headhunter gitu ya di perusahaan. Akhirnya aku kontak temen headhunterku. Terus mbak, aku butuh tempat kerjaan baru nih, boleh nggak bantuin aku untuk dapat tempat kerjaan baru berikutnya gitu. Akhirnya dari situ muncul opportunity baru, dan pernah ada beneran teman headhunterku akhirnya bantuin aku selama sebulan. Dia aktif nyariin kerja sampai aku dapat kerjaan, dan itu di saat teman-teman tahu saat COVID ya. Jadi alhamdulillahnya sebelum awal COVID itu saya lagi pas pindah kerja karena perusahaan sebelumnya close gitu ya. Nah pada saat itu aku dicariin, dibantu sama teman headhunter sampai akhirnya aku ketemu satu kerjaan. Dan itu sampai sekarang tuh aku sama dia tuh kadang aku punya kandidat, aku referensiin ke dia. Jadi akhirnya kita saling tolong menolong gitu ya. Dan dia butuh kandidat kan, pasti di pekerjaan headhunternya dia butuh kandidat yang kadang-kadang dia butuh bantuan aku ngasih referensi dan sebagainya. Jadi pentingnya networking, pentingnya pertemanan profesional dalam pekerjaan tuh wah penting banget. Dan itu tadi, dari 20 kali aku pindah kerja, 8 kalinya dapat dari temen yang ngereferensiin kita. Itu sih, jadi pentingnya ngebangun reputasi, pentingnya kita juga bekerja sama dengan baik kan. Kan nggak mungkin kalau sebelumnya Mas Rizky-nya susah diajak kerja sama, terus nyebelin jadi temen kantor gitu kan, nggak mungkin dibantuin kan. Akhirnya karena kita mungkin orangnya juga helpful, terus kita juga selalu mudah diajak kerja sama, terus suka nolongin orang lain ketika orang lain juga lagi butuh support secara kerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya itu juga yang akhirnya berbalik ke kita juga gitu. Jadi lesson learn-nya kalau buat teman-teman juga yang korban PHK maupun yang masih bekerja di perusahaan, buat yang masih kerja jangan lupa kalau ada temen yang lagi kena PHK dan lain sebagainya, bantuin aja. Bantuin tuh maksudnya kalau ada informasi pekerjaan segala macam ya bantu dipikirin untuk dibantu, direferensiin gitu ya. Nah terus
buat yang jadi korban PHK jangan gengsi. Walaupun jabatan kalian dulu misalkan direktur sekalipun di perusahaan, terus lamar kerja lagi ya jangan gengsi juga turun jabatan. Jadi kalau sebelumnya level direktur, terus sekarang ada lowongan cuma di level manajer gitu ya, alhamdulillah berarti masih dibutuhkan. Dan kalau buat saya pindah kerja nggak harus selamanya gaji naik, promosi ya. Kadang kita pindah kerja memang beneran real buat berkarya, dapat mungkin kita di satu perusahaan udah stuck ilmunya, pengen mengembangkan diri lagi ke tempat yang baru, terus kita bahkan mungkin secara gaji ketika kita pindah gajinya mungkin sama atau bahkan turun, nggak ada masalah. Dan yang namanya rezeki atau penghasilan kan kita dapat bukan hanya dari pekerjaan formal dari gaji di perusahaan ya, bisa tetap kita kembangkan bisnis kita di Sabtu Minggu dan sebagainya. Jadi jadilah employpreneur, itu saran saya. Kita tetap jadi karyawan, tetap loyal, tetap jujur, tetap amanah, tetap tidak korupsi ya, nggak boleh jadi karyawan korupsi itu ya, satu. Kemudian bangun reputasi bisnis. Mungkin kita punya hobi otomotif, akhirnya jual beli mobil kayak saya gitu ya, Sabtu Minggu kita lakukan, nggak ada masalah gitu. Selama kita juga nggak ganggu waktu kerja kita, jangan gunakan buat jual beli mobil gitu ya di waktu kerja. Terus di Sabtu Minggu itu hak kita lah kalau mau mengembangkan. Cuman kalau mau mungkin after office hour teman-teman mau mengembangkan bisnisnya ya nggak ada masalah. Itu sah-sah aja menurut saya. Selama 8 jam di kantornya ya digunakan fokus hanya buat perusahaan dan tetap loyal ke perusahaan kita yang tempat kita kerja saat ini. Oke. Mantap. Dapat ya?